warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Anissa dari Prodi Ekonomi Syariah 6C. Jadi di sini saya akan memaparkan terkait tentang siapa sih pemilik dari Bank Indonesia dan pengaruh sihir uang kertas. Jadi langsung saja, teman-teman perlu tahu bahwa siapa warga negara Indonesia yang tak kenal dengan Bank Indonesia. Semua pasti tahu, setidaknya pernah mendengar atau membaca. Tapi tak banyak orang tahu bahwa siapa sih sebenarnya pemilik dari Bank Indonesia. Orang banyak menganggap bahwa Bank Indonesia atau Bank Sentral merupakan bank murni milik pemerintah, tapi tidak pada kenyataannya. Tidak hanya Bank Sentral Indonesia, tetapi Bank Sentral secara mendunia atau negara lain juga mengalami hal yang sama. Nah, kita ambil contoh, yakni salah satu bank yang sangat berpengaruh, yakni Federal Reserve Amerika Serikat yang menerbitkan dolar Amerika Serikat. Saham terbesar dari Federal Reserve of America ini dimiliki oleh dua bank besar, yaitu Citibank yang memiliki saham 15% dan Cash Manhattan yakni memiliki saham 14%. Sisanya dibagi oleh 25 bank komersial lainnya, antara lain Vertical Bank yakni 9%, Morgan Journey Trust yakni 9%, Manufacturer Hanover yakni 7%, dan sampai pada tahun 1983 sebanyak 66% dari total saham Federal Reserve Amerika Serikat ini hanya dikuasai oleh 10 bank komersial. Sisanya 44% dibagi oleh 17 bank lainnya. Jadi sebenarnya dari indikasi penjelasan tersebut bahwa dapat ditarik kesimpulan bank ini atau bank sentral ini dimiliki oleh pihak swasta. Adapun masyarakat selama ini itu dihanyutkan dengan istilah nasionalisme pada bank tersebut. Bahkan tidak hanya Federal Reserve Amerika Serikat yang milik swasta, bank sentral lainnya dari negara lain juga banyak yang dimiliki oleh swasta. Jadi bank-bank nasional sebenarnya hanyalah sebuah sindikat keuangan internasional, modal antar bangsa-bangsa yang secara real tidak ada dalam bentuk aset nyata apapun, kecuali dalam bentuk angka-angka nominal di atas kertas atau bait yang berkedap-kedip di permukaan layar komputer. Nah, terkadang hanya karena bait ini pula mereka mencetak uang. Ini tak lain karena orang-orang yang tak punya akuntabilitas harus memegang kekuasaan yang sangat mendasar bagi perekonomian suatu bangsa. Lantas, bagaimana dengan Bank Indonesia? Nah, tidak banyak yang mengetahui sejarah Bank Indonesia, apalagi mengetahui siapa pemilik Bank Indonesia. Bank Indonesia bukan milik negara Indonesia, apalagi milik rakyat Indonesia. Sejatinya, Bank Indonesia itu adalah milik IMF. Nah, karenanya jangan berharap negara Indonesia bisa mencetak uang sendiri, dan jangan harap rakyat negara ini bisa menikmati hidup layak hingga kemiskinan atau kesenjangan sosial dan kemiskinan tak akan pernah tuntas dari dalam negeri ini. Satu-satunya cara atau solusi adalah keluar dari IMF dan membuat uang sendiri. Nah, teman-teman juga perlu tahu bahwa bank sentral umumnya ini adalah perusahaan swasta yang diberi monopoli mencetak uang. Bank Sentral Republik Indonesia semula adalah Bank Nasional Indonesia 46 atau BNI 46. Nah, BNI 46 ini didirikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yakni Insinyur Soekarno. Namun dipaksa diganti menjadi Nederland Volkskreder de Javas Bank. NV de Javas adalah bank milik penjajah Belanda atas dukungan internasional atau Yahudi internasional, menolak dan membekukan BNI 46
dan memaksa negara Indonesia mendirikan Bank Republik Indonesia yang memiliki monopoli kebijakan keputusan hutang dan tunduk serta di bawah naungan IMF. Nah, berikut kronologi terbentuknya Bank Negara Indonesia atau BNI. Nah, saat Indonesia merdeka, Soekarno-Hatta memutuskan untuk mendirikan bank sentral, yaitu Bank Negara 1946. Mereka terbitkan Oeng Republik Indonesia atau ORI. Nah, ORI terbit dengan satuan 1 sen sampai 100 rupiah. Nilai setiap 2 rupiah dijamin dengan 1 gram emas. Nah, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1946. Nah, atas berdirinya BNI, pemerintah penjajah Belanda dan bankir internasional lain menolak keberadaan negara Republik Indonesia dan BNI 46, sekaligus juga menolak ORI. Buntut dari ditolaknya kemerdekaan RI agar militer dilakukan oleh negara imperialis, yaitu Amerika, Inggris, Prancis, dan memberikan boncengan Belanda untuk masuk kembali ke Indonesia. Akhirnya Indonesia dipaksa lewat perundingan konferensi Meja Bundar tahun 1949. Negara Republik Indonesia akan diakui dengan beberapa syarat. Yang pertama, utang pemerintah Hindia Belanda harus diambil alih oleh Republik Indonesia yang nilainya pada saat itu adalah 4 miliar dolar Amerika Serikat. Yang kedua, dengan dalih agar bisa mengambil alih hutang pemerintah penjajah Belanda, BNI 46 harus diberhentikan sebagai bank sentral. Ketiga, mengganti BNI 46 dengan The Javas Bank yang dulunya adalah milik para bankir-bankir company dari keturunan Yahudi. Bank ini kemudian berganti nama menjadi Bank Indonesia. Nah, dengan BNI 46 diganti NV The Javas Bank, ORI diberhentikan, diganti dengan Uang Bank Indonesia atau UBI sejak 1952. Nah, begitu diakui tahun 1949, rupiah dipatok sebesar 3,8 per dolar Amerika Serikat, melorot ke 11,4 rupiah per dolar pada 1952. Saat ORI diganti menjadi UBI, saat itulah dimulainya penjajahan jenis baru di negeri ini. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa pada tahun 1967 pula dimulai pembangunan oleh Orde Baru dengan modal dari IMF, Bank Dunia, dan konsorsium bank lainnya. BI sebagai dompetnya. Konsensus ini dilakukan di negara Swiss, termasuk memberikan tambang emas Freeport di Irian Barat, sekarang dikenal sebagai Papua, kepada Amerika. Sejak itu, dari tahun ke tahun, hutang Indonesia membengkak. Pada tahun 2013 mendekati 2.000 triliun, 1999 BI dilepas dari pemerintah RI dan langsung di bawah kendali IMF. Gubernur BI tidak lagi bagian dari kabinet RI, tidak akuntabel kepada pemerintah RI, apalagi kepada rakyat RI, dibiayai bukan dari APBN. Bank sentral umumnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan swasta. Detik ini orang masih bertanya-tanya, mengapa pemerintah tidak mencetak uang sendiri? Jadi bank sentral ini tidak langsung dimiliki. Bank sentral ini memang tidak langsung dimiliki oleh pihak swasta, tetapi disembunyikan di balik undang-undang sebagai bagian dari negara, tapi independen 100%. Nah, kalau milik negara, BNI milik negara, mestinya berupa BUMN, masuk APBN, accountable terhadap rakyat. Meski tidak mengeluarkan saham, BI ini mengeluarkan sertifikat BI yang tentu saja dimiliki oleh bank komersial sekitar 50%. Sertifikat BI sekarang milik asing. Sementara itu, tugas pokok BI untuk menjaga nilai rupiah tidak pernah dilakukan. Nilai rupiah sudah hancur lebur hingga 90%, hingga hilang 99% nilainya. Nah, agar kita tidak runtuh, kita perlu keluar
kita harus membangun rumah sendiri, yang dalam Islam itu disebut dengan muamalah. Nah, dalam bermuamalah ada alat yang digunakan, yaitu dirham dan dinar. Nah, satu dinar, istimewanya dinar dan dirham ini sudah digunakan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana satu dinar itu dapat membeli 2 ekor kambing, dan satu dirham itu dapat membeli 1 ekor ayam. Dan itu tidak ada inflasinya sama sekali, karena inflasi itu adalah penggelabuan. Inflasi itu datangnya dari ini, uang kertas. Dan sekarang kalau misalnya kita beri nilainya 1.000, maka dia 1.000 rupiah. Kalau kita kasihkan 100.000, maka nilainya 100.000 rupiah. Dan sekarang pun uang kertas ini pun cuma 10% paling banyak. Dan sebagian besar sekarang uang itu dalam berupa bentuk baik komputer, tidak lagi berupa uang kertas seperti ini. Nah, akibatnya kita hidup di bawah ilmu sihir. Jadi pahlawan Cut Mutia ini diambil gambarnya, lalu ditempel pada sebuah kertas, lalu dikasihkan angka 3 nolnya, lalu mereka bilang ini nilainya 1.000. Dan makin lama dalam isi riba, 1.000 rupiah yang tadinya itu bisa dipakai untuk membeli 50 kg emas pada tahun 46, dan untuk pada saat pertama kali dibuatkan rupiah, hari ini pun diberikan kepada tukang parkir, mereka tidak mau. Maka itu mereka ganti gambarnya menjadi Soekarno-Hatta, kemudian ditambahkan 2 nolnya menjadi 100.000. Nah, kemudian 99.000-nya itu dikemanakan, ya kan? Nah, kalau misalnya saya lipat 2, kemudian saya lipat 4, ini nilainya itu sudah tidak saya belah 2, saya belah 4, nilainya itu sudah tidak sama lagi, ya kan? Nah, ini sama halnya dengan sihirnya Firaun, yang dimana ia mengubah tali menjadi seekor ular. Dan orang Amerika juga mengatakan bahwa saya juga loh memiliki kertas. Saya punya kertas yang diberi nama greenback, yang dimana itu 10.000 lebih banyak dibandingkan kertas Anda, kertas saudara. Nah, kalau misalnya saya atau teman-teman sekalian pergi ke Washington untuk membeli sebotol minuman saja di supermarket, kemudian mereka katakan kertas Anda ini tidak laku, karena itu tadi, mereka punya punya kertas yang 10.000 kali lipat lebih besar dibandingkan punya kita. Tetapi kalau mereka yang datang ke negara kita, kemudian mereka membeli seperti misalnya minuman 1 truk, mereka berikan kita $100, kemudian membeli minuman 1 truk, ataukah cengkeh, rempah-rempah kita yang ada di Indonesia, tentu kita akan berikan mereka. Karena kenapa? Mereka sudah menyihir kita dengan itu tadi, dengan kertas mereka yang katanya 10.000 lipat lebih banyak dibandingkan punya kita. Dan uang kertas mereka itu laku di seluruh dunia, dan akibatnya kemiskinan itu semakin banyak, dan mereka itu semakin bangkit dan semakin makmur. Oleh karena itu, cara untuk mengatasinya yakni kita perlu kembali ke dinar dan dirham agar kita terbebas dari sihir uang kertas. Nah, sebagaimana juga pernah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan datang suatu masa pada umat manusia di mana pada masa itu tidak ada yang bermanfaat kecuali dinar, uang emas, dan dirham, uang perak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ini menjelaskan bahwa pada nanti mau datangnya kiamat, kita akan kembali menggunakan dinar dan dirham. Semua itu sudah juga disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saat ini kita lihat bahwa sudah banyak orang yang menjadikan mahar dinar atau dirham itu, dan juga sudah banyak orang yang menjadikannya sebagai hadiah, sehingga dinar dan dirham itu berpindah dari tempat yang ke tangan orang yang satu ke tangan orang yang lain. Nah, sehingga sedikit demi sedikit dinar itu kembali lagi saat ini sudah dikenal oleh masyarakat luas dan dapat
digunakan. Oke, oleh karena itu saya juga berharap bahwa dinar dan dirham bisa kembali kita gunakan untuk mengatasi masalah yang selama ini terjadi, dan pertumbuhan perekonomian negara kita juga akan semakin membaik karena itu bisa terhindar dari yang namanya inflasi tadi. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.